Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan serangan catur yang sangat brutal. Dan serangan catur ini pernah dimainkan oleh para master catur dunia. Grigory Sherper memegang bidak putih melawan Ioannis Nikolaides memegang bidak hitam. Nah teman-teman, di partai ini putih mengorbankan 7 perwira untuk mendapatkan kemenangan teman-teman. Nah tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah oke teman-teman, langsung saja kita masuk di pertandingannya, di mana putih mengalami pembukaan C4, English Open dan G6. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan pembukaan English Opening, variasi Great Snake, dan E4, dan langsung mendobrak di petak pusat, gajah G7, dan D4. Nah teman-teman, lihat teman-teman, tipe seperti ini, ketiga pion dari putih langsung menguasai petak pusat. Dan D6, menghentikan laju dari pion E dan juga C. Dan kuda ke C3, dan kuda ke F6, mempersiapkan roket pendek, dan kuda G ke E2. Dan jelas bisa berkembang ke depan, dan kuda B ke D7, dan jelas mensupport kuda sekaligus bisa berkembang ke depan juga. Kuda G3 untuk mensupport pion, dan C6 membuka ruang buat menteri teman-teman. Gajah ke E2 mempersiapkan roket pendek dan sekaligus membatasi perkembangan dari kuda hitam. Dan A6 dan juga bisa mensupport ke depan pion B maju ke B5. Dan gajah ke E3 dan H5 langsung mendobrak di sayap raja F3 dan B5, menawarkan pertukaran pion dan C5, dan pion pukul pion dan pion pukul pion. Menteri ke C7 langsung memantau di sayap raja dan roket pendek. Nah teman-teman, kalian bisa lihat sendiri di mana menteri sudah siap menyergap di sayap raja. H4 mengancam kuda, dan kuda ke H1, kuda ke H5, dan teman-teman tipe seperti ini, kuda ini juga bisa berkembang ke depan untuk mengancam gajah dan juga bisa melakukan kombinasi ke depan. Dan menteri ke D2 dan E5. Nah di mana E5 ini juga akan mensupport kuda untuk maju ke F4. Dan kuda ke F2 dan kuda ke F8 membuka ruang buat gajah dan juga kuda bisa bermanuver ke depan. Dan A4 menawarkan pertukaran pion, dan B4 mengancam kuda. Kuda ke D5 mengorbankan 1 perwira, dan pion pukul kuda dan pion pukul pion. Nah teman-teman, di tipe seperti ini putih mencoba untuk langsung menciptakan 2 pion bebas untuk promosi. Dan F5 langsung mendobrak di sayap raja dan untuk mengancam gajah. Dan D6 terlebih dahulu mengancam menteri ke C6. Dan gajah ke B5 juga pengorbanan 1 perwira dan sekaligus mengancam menteri. Langkah wajib pion pukul gajah dan pion pukul pion. Nah teman-teman, di mana tipe seperti ini langkah wajib juga menteri pukul pion. Nah teman-teman, apa jadinya bila tipe seperti ini? Langsung dijawab dengan menteri ke B7. Masalahnya C6 juga mengancam menteri ke B8 dan menteri ke D5. Dan jelas teman-teman, kalian bisa lihat sendiri di mana menteri putih itu sangat leluasa dalam penyerangan. Dan beteng pukul beteng, beteng pukul beteng, sangat simpel. Dan jalur A sudah dikuasai oleh beteng. Dan kuda ke F6, dan jelas langsung memantau petak penting ataupun mengawal petak penting D7. Dan menteri pukul pion, tempo skak, raja ke F7, dan beteng A7 skak, di mana beteng sudah disupport oleh gajah. Raja G8 dan C7 mengancam menteri. Nah teman-teman, di mana tipe seperti ini menteri terjebak, dan menteri pukul beteng dan gajah pukul menteri. Nah untuk sementara memang untuk keunggulan perwira masih seimbang, tetapi kalian bisa lihat sendiri ketiga pion dari putih sudah bebas untuk siap promosi. B3 dan kuda ke H3 dan bisa berkembang ke depan. Kuda ke E6 untuk menghentikan laju dari kuda, maka D7 langkah paksa. Gajah pukul pion dan
B6 gajah ke C8 dan B7. Dan langkah paksa lagi gajah pukul pion dan menteri pukul kuda sekak. Raja ke H7 dan kuda G5 sekak. Raja ke H6 dan kuda ke F7 sekak, sekaligus mengancam beteng. Raja ke H7 dan kuda pukul beteng. Dan gajah pukul kuda dan gajah ke D4. Nah teman-teman, di main tipe seperti ini putih memiliki banyak sekali langkah buat pion promosi dan sekaligus mengancam kuda. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah oke teman-teman, di langkah aslinya ini dijawab dengan menteri pukul pion dan beteng pukul beteng, masih mengancam gajah teman-teman. Menteri ke C6 dan beteng F ke A1 langsung memperkuat jalur A. Dan F4 mengancam gajah dan beteng 1 ke A7 langsung menguasai baris ke7 teman-teman. Dan kuda ke D7 memblokir jalur beteng dan beteng pukul gajah. Nah teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-24 ini. Apa jadinya bila langsung dijawab dengan pion pukul gajah, mengancam menteri sekaligus mengancam kuda? Maka simpel saja, tipe seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan beteng pukul gajah sekak. Dan setelah menteri pukul beteng dan beteng E7 sekak, raja ke D8 dan menteri pukul pion. Dan jelas teman-teman, ancaman skakmat ke depan. Dan kuda ke E6 untuk mengawal petak penting C7. Dan menteri ke B6 sekak, kuda ke C7, maka beteng pukul kuda mengancam menteri. Dan pion pukul kuda sekak dan raja pukul pion. Menteri ke A8 untuk menghindar, maka simpel saja beteng E7 open sekak. Raja ke C8 dan menteri ke C7 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-27. Nah di pos seperti ini apa jadinya bila langsung dijawab dengan pion pukul kuda? Masalahnya raja juga pukul pion. Dan kuda ke E6 dan menteri ke B6 sekak. Kuda ke C7 menutup dan beteng pukul kuda. Dan menteri ke A8 dan beteng E7 open sekak, raja ke C8 dan menteri ke C7 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini dijawab dengan kuda ke D7 terlebih dahulu untuk memblokir jalur beteng dan beteng pukul gajah sekak. Dan langkah paksa lagi menteri pukul beteng dan menteri ke D5. Dan jelas teman-teman, ancaman skakmat ke depan. Dan pion pukul gajah juga mengancam kuda. Menteri ke E6 sekak dan raja ke F8 dan beteng pukul kuda dan pion pukul kuda sekak. Dan raja ke F1 menghindar dan menteri ke E8 untuk mengawal petak penting F7 dan beteng F7 sekak, pengorbanan 1 perwira lagi dan menteri pukul beteng. Nah teman-teman, kalian bisa lihat sendiri di mana di pos seperti ini putih sudah kalah 3 perwira. Menteri ke C8 sekak dan menteri ke E8 menutup dan D7 mengancam menteri. Nah teman-teman, di pos seperti ini juga langkah paksa lagi raja ke F7. Nah apa jadinya bila di pos seperti ini langsung dijawab dengan menteri pukul menteri? Masalahnya pion pukul menteri juga promosi menteri sekak, raja ke E7 dan menteri ke C7 sekak. Raja ke F6 dan menteri ke D6 sekak, dan raja ke F7 dan raja pukul pion. Nah teman-teman, di main tipe seperti ini juga pion C5 itu sudah siap untuk promosi dan sudah dikawal oleh menteri teman-teman. Dan dipastikan putih akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-32 ataupun di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini raja ke F7 dan pion pukul menteri juga promosi menteri sekak dan beteng pukul menteri, di mana jalur E sementara dikuasai oleh beteng. Dan menteri ke B7 sekak, beteng E7 menutup dan C6 juga pengorbanan 1 menteri lagi. E4 dan C7, E3 dan menteri ke D5 sekak.
raja ke F6, dan menteri ke D6 sekak, raja ke F7, dan menteri ke D5 sekak, raja ke F6, menteri ke D6 sekak, raja F7, dan beteng dipukul oleh menteri juga sekak, raja pukul menteri, dan pion C8 juga promosi menteri teman-teman. Gajah ke H6 untuk mengawal pion E3 dan menteri ke E5 sekak, raja ke E8, menteri ke B5 sekak, raja ke D8, dan menteri ke B6 sekak, raja ke D7, dan menteri pukul pion mengancam gajah dan sekaligus mengancam kuda, dan E2 sekak. Nah teman-teman, di mana pion E2 tersebut itu sangat beracun. Apabila diterima, maka kuda ke F4 juga sekak menteri, dan raja pukul F2, dan gajah ke E3 sekak, di mana ini juga langkah pengorbanan dan langkah jebakan juga. Dan raja ke E1 di mana di pos juga hitam menyerah, dan apabila dilanjutkan kuda ke F4 misalnya mengancam menteri, maka simpel saja menteri ke E4 juga mengancam kuda, mengancam gajah. Kuda pukul pion sekak dan raja pukul pion, di mana di pos juga putih sudah diunggulkan kualitas perwira menteri, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.